Sampai hayat-hayatnya meninggal, nggak ikut tarikat atau marifat. Bagaimana? Iya. Karena surga itu katanya karena kasih sayang Allah, bukan karena ibadah kita, bukan karena tarikat kita, bukan karena marifat. Sebenarnya sahabat itu semuanya kalau kita pahami mengikuti tarikat, karena mereka langsung belajar dari Rasul. Tarikat itu diawali dari talqin. Talqin itu yang membaiat kita, mensyahadatkan kita langsung orang yang kenal Allah. Itu baru tarikat namanya. Jadi tarikat itu ketika Nabi mensyahadatkan sahabat itu sudah dapat talqin. Itulah unsur tarikat pertama. Jadi yang mensyahadatkan kita itu orang yang kenal Allah. Baru dapat kita pohon talqin namanya. Kalau yang mensyahadatkan kita kan syahadatnya apa enggak jelas. Dari kecil siapa yang mensyahadatkan kita? Enggak tahu kita kan. Yang penting syahadat saja kita kan. Mengislamkan kita kan. Tahu-tahu lahir sudah Islam aja. Kalau sahabat itu kan asyhadu an la ilaha illallah, maka muncul hadis sahih itu, barang siapa yang tidak berbaiat kepada Nabi, tidak berbaiat, maka matinya nanti mati Yahudi atau Nasrani. Karena tak dapat talqin syahadat itu. Tapi ajan Pak. Nah, jadi diajankan, yang ngajarkan kita siapa? Yang kenal Allah enggak? Nah, tarikat itu mencari orang yang kenal Allah, dia yang membaiat kita, dia yang mensyahadatkan kita. Talqin, mentalkin kita namanya kalau bahasa lainnya kan. Maka kata Syekhul Ghazali, disitulah kelebihannya. Begitu yang mentalkinkan kita orang yang ma'rifat kenal Allah, dia langsung sambungkan kita, dia bantu rohani kita nyambung ke Allah, gitulah ya. Nah, jadi kita punya rasa di dalam yang berbeda itu. Seperti bibit unggul kalau bahasa Syekhul Ghazali. Kalau Bapak mau nanam durian, Bapak beli biji durian di mana? Pasti belinya di tempat pembibitan. Pembibitan, cari bibit unggul. Itulah talqin, bibit unggul. Ya. Tapi kalau Bapak mau menanam durian, cari bibitnya di mana? Batu durian yang jatuh-jatuh di pasar-pasar Bapak ambil. Enggak jelas. Itu enggak tumbuh nanti iman kita, lama tumbuhnya susah. Itulah perumpamannya dan saya buka jalannya. Tak dapat kita bibit unggulnya. Kenapa? Ya mensyahadatkan kita aja enggak selesai rohaninya kan, enggak kenal sama Allah, gimana? Dia aja nggak kenal sama Allah, cuma aja kita membawa kita sama Allah. Jadi bagaimana dia kalau mati nanti? Kalau dia tidak pernah muncul rasa dekatnya kepada Allah, dia mati dalam kondisi buta. Wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Kalau siapa yang buta tak kenal Allah di dunia, mati nanti buta. Tahu apa buta? Ruhaninya nggak bisa melihat. Ya kayak orang buta gini ngeraba. Ruhani itu nggak bisa melihat, gelap saja. Karena yang menjadi badan ruh nanti di alam ruh itu qalbu kita. Kalau qalbu kita ma'rifat karena Allah, dia terang. Semakin terang ma'rifatnya, semakin jelas. Yang membuat tinggi derajat surga kita nanti adalah keimanan kita dan ma'rifat kita ke Allah. Kalau amal kita itu membantu, dan amal soleh kita itu menentukan pintu surga. Paling sering puasa, masuk dari pintu puasa. Paling sering zikir, masuk dari pintu zikir. Begitu nanti. Nah, kenapa disebut yang membuat kita masuk surga itu rahmat Allah bukan amal? Kalau kita ngandalkan amal, ya amal kita nggak bisa membayar surga, Pak. Surga seluas langit dan bumi. Bapak kerja beramal nggak sampai 8 jam sehari. Logika matematikanya gini, kita kerja 8 jam sehari, kerja dunia, gajinya berapa? Buatlah 1 M sebulan. Banyak kan? Banyak. Padahal nggak ada segitu kan? 1 M sebulan. Kita kerja 100 tahun. 8 jam kerja. Sebulan 1 M, 1 tahun 12 M. Kali 100 tahun berarti 1.200 M. 1,2 triliun. Bapak punya uang 1,2 triliun. Bisa nggak beli kota Medan? Bisa? Tidak cukup. Apalagi Bapak cuman ibadahnya cuman 30 menit sehari, 1 jam sehari, mau beli surga yang seluas langit dan bumi. Macam mana cukupnya? Nah, itulah maksudnya. Kalau kita ngandalkan ibadah nggak bisa masuk surga. Illa ayyataghammadiya bi rahmatillah, kata Nabi kan. Kecuali ibadah kita itu dirahmati, dikasih sayang Allah, diberikannya rahmatnya. Kerja sedikit. Oh, salat kita Pak, tafakur kita, tafakur lebih utama dari 1000 tahun ibadah. Berlipat-lipat ibadahnya sampai 1000 tahun nilainya. Lailatul Qadar lebih utama dari 83 tahun ibadah. Berlipat dia dirahmati Allah. Baru bisa nanti lama-lama bisa beli
beli surga. Sunnah subuh. Lebih baik dunia seisinya, begitu lah. Dirahmati Allah. Jadi memang bal bi rahmatillah. Tetapi di ujung hadis itu kata Nabi, walakin sadjidu, walaupun masuk surga karena rahmat Allah, tetapi kalian harus berbuat baik. Sadjidu, lurus. Jangan mentang-mentang rahmat Allah kalian buat dosa, buat jahat. Oh, ngapain kalian sholat ke masjid? Bukan sholat buat orang masuk surga. Memang ada rupanya orang gak sholat masuk surga. Memang ada rupanya orang yang durhaka dirahmati Allah. Maka kata Nabi, jangan begitu kata Nabi. Walaupun tidak kena rahmat, tidak kena amal, tapi sadidu, tetap beramal soleh. Tugas kalian itu beramal soleh, berbuat baik. Setiap orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia penduduk surga, mudah beramal, mudah majelis taklim. Kalau dia penduduk neraka, susah pak, ke masjid ini susah sekali. Enaknya di narkoba, enaknya di macam-macam. Ya. Jadi kalau kita nanti mudah mencuri, kamu gimana hasilnya malam minggu ini? Wah, malam minggu ini dapat 20 juta, gampang coy. Cuman 20 juta, motor 3 lagi. Semalam dapat 50, ini 20, enak kan? Baru 2 hari udah dapat 70 juta. Gampang kali rasanya mencuri, hati-hati. Itu kamu sudah ditetapkan penduduk neraka karena dimudahkan buat maksiat. mudah buat durhaka, Pak. Itu penduduk neraka ciri-cirinya. Hati-hati. Maka kalau bahasa kita, kalau kita begitu kena, itu istidraj dari Allah. Hati-hati. Bukan rahmat Tuhan itu, Pak. Tapi pencuri selalu minta ke Allah juga. Coba Bapak bayangkan, ketika dia masuk naik ke rumah kita, mau nyuri kereta kita atau nyuri mobil, lompat pagar. Apa dia bilang? Dia lihat kiri kanan. Ya Allah, janganlah ketahuan aku ya Allah. Benar kan? Pencuri ngomong gitu dalam hatinya, janganlah ketahuan aku. Yang korupsi juga gitu, Pak. Korupsi miliaran, triliunan. Tiba-tiba dia periksa KPK. Ya Allah, janganlah ketahuan KPK ini korup. Benar kan? Nah, itulah kurang ajarnya orang jahat itu. Tetap dia minta ke Tuhan itu. Hatinya di dalam tahu dia bersalah. Maka bahasa Tuhan di akhirat, kapa binafsikal yaum syahida. Cukuplah dirimu menjadi saksi atas kedurhakaanmu. Cukup dirimu menjadi saksi. Cukuplah dirimu menjadi saksi hari ini atas durhakanya dirimu kepada aku, kata Allah. Maka hati-hati, Pak. Kalau bisa buat jahat itu susah kita. Nah, itu baru benar. Kalau mudah hati-hati. Ya. Alhamdulillah.